Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 64. Catatan primordial sejati. Si kecil kagum, karena nama ini terdengar sangat tidak biasa. Di masa lalu, itu terbungkus cahaya saat jatuh bersama dengan Dewa Willow, jadi asal-usulnya pasti sangat mengejutkan. Bola berbulu seukuran kepalan tangan itu mencicit tanpa henti, meraih telinganya dan menggaruk pipinya. Itu menerkam ke tangan si kecil seperti koala emas kecil dan memeluk tulang putih berkilau. Tidak peduli apa yang orang katakan, itu tidak akan melepaskannya. Tindakannya menunjukkan bahwa ini miliknya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Tolong beritahu saya Dewa Willow, bagaimana cara mengolah catatan primordial sejati, tanya ketua di tempat si kecil, karena ini berkaitan dengan masa depannya. Untuk memahami catatan primordial sejati membutuhkan fondasi yang paling kuat. Sejak usia muda dalam alam transformasi darah, Anda harus menjadi seperti anak dari binatang iblis archaik peringkat surga. Dagingmu sendiri harus mampu mengangkat 100.000 jin logam suci, dan mencapai tekad yang bahkan lebih kuat dari baja. Hanya setelah memiliki kekuatan ini barulah kamu bisa, jawab pohon Willow, dan kata-katanya membuat hati kepala suku bergidik. Ini terlalu sulit, bagaimana bisa seorang anak mencapai ini? Bahkan seorang ahli dewasa tidak bisa melakukan ini. Tanpa aktivasi kekuatan teks tulang, berapa banyak daging orang yang bisa sekuat itu? Saya akan melakukan yang terbaik, dan mencapai ini dalam waktu sesingkat mungkin. Si kecil dengan hati-hati mengangguk dan memancarkan tatapan penuh tekad. Sejak hari itu, Shihao memulai kultivasi pahitnya, dan terkadang mendapatkan saran dari pohon Willow. Dia dengan sungguh-sungguh memperbaiki dagingnya dan memperkuat tulangnya. Hong-hong! Bumi bergetar. Asap dan debu memenuhi udara. Sialan! Apa yang dilakukan si kecil? Dia mengangkat gajah bertanduk naga yang besar dan berlari keluar dari dalam pegunungan. Dini hari, sekelompok anak tercengang. Jika mereka tidak memperhatikan dengan seksama, mereka mungkin akan melihat seekor binatang buas besar sedang menyerbu ke arah Stone Village. Namun, setelah mereka melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa itu terangkat dari tanah dan berjuang tanpa henti. Di bawah gajah bertanduk naga, ada seorang anak kecil. Dia mengangkat tubuh besar gajah bertanduk naga dengan keempat kakinya menghadap ke langit saat dia bergegas menuju desa batu, dan setiap langkah yang dia ambil sangat menggetarkan bumi. Seekor gajah bertanduk naga sangat besar. Masing-masing dari mereka memiliki berat beberapa puluh ribu jin. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik padat, dan dengan sepasang tanduk naga besar di kepalanya, itu sangat ganas. Namun sekarang, si kecil membuat salah satu dari mereka menyerah dan membawanya kembali seperti ini. Dia dengan cepat berlari dan membuat sekelompok burung berharga dan binatang aneh yang minum di tepi danau yang indah sangat terkejut. Mereka mengangkat kepala dan menatap tak mengerti. Anak-anak semua berlatih di tepi danau yang jernih dan biru tua, tetapi mereka semua berhenti. Mereka terkejut namun bersemangat karena ini terlalu mencengangkan. Ini bukan sesuatu yang diseret kembali setelah membunuh, tapi gajah bertanduk naga yang masih hidup yang beratnya lebih dari beberapa puluh ribu jin. Membawanya sambil berlari kembali benar-benar membuat semua orang terdiam. Dengan suara hong, si kecil melemparkan gajah bertanduk naga ke pintu masuk desa. Sekelompok pria berbadan sehat yang mendengar berita itu segera keluar dan mengurus mangsa besar ini di tempat. Hihi! Bola berbulu melompat dari bahu si kecil dan mendarat di kepala gajah sambil terus memekik, seolah-olah menyatakan bahwa mangsa ini miliknya. Si kecil, kekuatanmu terlalu menakutkan. Sekelompok anak mengelilinginya. Mereka hidup berdiskusi dengan kerinduan dan kegembiraan saat emosi mereka terungkap dengan setiap kata.
latihan rutin sudah cukup. Pria kecil itu dengan malu-malu menggelengkan kepalanya. Karena dia membawa mangsa yang begitu berat di punggungnya saat berlari, dia terengah-engah. Wajah kecilnya merah padam seperti apel besar. Anak, sangat berani. Saat ini, kamu adalah pemburu nomor 1 di desa kami. Haha, sekelompok orang dewasa semua tertawa dan menepuk pundaknya. Hari kedua, tanah bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Si kecil berlari lagi sambil membawa gajah bertanduk naga besar lainnya. Berat beberapa puluh ribu jin menggetarkan bumi berkali-kali. Dengan suara hong, dia melemparkan binatang itu di depan pintu masuk desa, menyebabkan ayam-ayam terbang dan anjing-anjing melompat lagi. Semua anak yang sedang berlatih di tepi danau terkejut, dan dengan cepat berlari ke sekitarnya. Mereka menyaksikan orang-orang dewasa mulai melakukan pekerjaan mereka lagi. Hari ketiga, hari keempat. Ketika si kecil membawa kembali gajah bertanduk naga lagi setengah bulan kemudian, anak-anak bahkan tidak terganggu lagi. Orang dewasa juga sangat tidak terganggu, dan semua orang melakukan urusan mereka sendiri. Hanya 2 paman yang bertanggung jawab atas mangsa yang segera membersihkannya. Semua orang sudah terbiasa sekarang karena ini telah berlangsung selama 2 bulan. Mereka dengan cepat mengatasi keterkejutan dan mati rasa awal mereka. Pria kecil, terlalu banyak daging. Kami tidak bisa menyelesaikan ini sama sekali. Kami juga sudah makan gajah bertanduk naga setiap hari dan kami muak, keluh sekelompok anak. Keduanya yang saat ini sedang membersihkan mangsa dengan tenang mengangkat kepala mereka dan dengan singkat berkata, memang. Hihi. Bola rambut memprotes, hanya saja tidak muak. Selama setengah bulan terakhir, sudah makan sebagian besar gajah bertanduk naga setiap hari. Jumlah makanan yang dikonsumsi hampir membuat orang takut setengah mati. Itu jelas hanya seukuran kepalan tangan, tetapi nafsu makannya tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu bisa mengunyah segunung daging yang dimasak sampai bersih. Tidak masalah, berikan semua sisa makanan ke bola berbulu. Mulai besok dan seterusnya, saya akan beralih ke binatang buas lainnya. Selalu menangkap gajah bertanduk naga juga tidak baik, mereka akan habis. Si kecil dengan malu menggaruk kepalanya. Selama 2 bulan berikutnya, si kecil akan menangkap binatang besar yang sama sekali berbeda setiap hari. Mereka semua berbobot puluhan ribu jin, dan sangat besar. Selama periode waktu ini, kepala desa juga akan secara pribadi mengambil tugas merebus kuali sup daging khusus untuknya setiap hari. Sup itu akan dibuat dari hal-hal seperti ular tendon naga yang dapat memperkuat tulang dan memberi makan daging, dan dia juga melengkapinya dengan semua jenis obat-obatan lama yang menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Desa Batu berada tepat di sebelah danau, dan di dalam perairan biru jernih dan gelap, ada banyak ikan kumis naga. Ini adalah makhluk langka yang dapat memperkuat kekuatan, dan penduduk desa praktis akan menyelam ke danau setiap hari untuk menangkap beberapa ikan besar dan spiritual ini. Sisik mereka berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, dan kumis naga mereka yang berkilau saja beratnya lebih dari 10 jin. Nilai esensi darah mereka tinggi, dan mereka dianggap sebagai komoditas boros bahkan oleh klan besar. Ini secara alami jatuh ke perut anak-anak, dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Ini terutama berlaku untuk si kecil, karena fisiknya luar biasa. Penduduk desa memberikan perlakuan khusus kepadanya sendiri, dan kekuatannya bisa dibilang meledak. Metode kuno yang dicatat desa semuanya digunakan padanya. Orang harus tahu, metode kuno ini tidak biasa. Mereka tidak memahaminya di masa lalu, tetapi anggota klan sekarang tahu. Mereka sangat mulia di masa lalu, dan bahkan para dewa telah keluar dari sini. Metode kuno ini adalah akumulasi dari pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mungkin itu bisa menjadi hal biasa? Hal yang beruntung adalah,
Dewa Willow menemukan mereka tanah yang berharga ini. Tidak hanya kesulitan mereka dengan kekurangan makanan telah diselesaikan, mereka dapat menemukan semua jenis makhluk spiritual. Bahan-bahan yang tercantum dalam metode kuno itu hampir semuanya ditemukan, dan sup daging dan obat-obatan halus yang dibuat dari bahan-bahan itu semuanya memiliki efek yang kuat. Setelah 3 bulan, si kecil bisa mengangkat sesuatu yang beratnya 50.000 jin tanpa menggunakan bone teks. Murni dengan mengandalkan kekuatan dagingnya, kekuatan sucinya mengejutkan karena dia baru berusia 6 tahun. Ada daerah dengan air terjun berbatu 70 li jauhnya. Anda bisa pergi ke sana untuk berkultivasi. Selain itu, saya memiliki metode kuno di sini yang digunakan untuk menetapkan dasar-dasar untuk anak dari binatang buas archaik peringkat surga. Pohon Willow mengeluarkan suaranya saat memberitahu si kecil tentang metode kuno. Si Hao kecil langsung tercengang. Resep binatang buas kuno untuk obat lama terlalu mengejutkan. Mungkin bahkan suku yang sangat besar dengan populasi puluhan juta hingga ratusan juta tidak akan bisa mengalahkan mereka. Lupakan obat langka dan berharga, bahkan esensi darah atau tulang berharga dari keturunan sulit didapat. Ini semua secara tak terduga merupakan kebutuhan yang perlu digunakan setiap hari. Bagaimana Stone Village bisa mendapatkan semua ini? Hal-hal ini sangat mencengangkan dan mengejutkan. Mengapa binatang buas kuno itu kuat? Bagaimana mereka bisa begitu menentang surga bahkan sebagai pemuda, jauh melebihi yang biasa? Mereka benar-benar tidak bisa dibedakan dari hal-hal langsung dari legenda. Dewa Willow. Hal-hal ini, kami tidak dapat menemukannya. Pria kecil itu dengan ringan berkata dan menundukkan kepalanya. Tidak masalah, selain dari obat utama, kamu dapat menggunakan hal-hal biasa sebagai pengganti. Dewa Willow menyampaikan suaranya. Obat master itu, si kecil melebarkan matanya dan mengerti arti dari pohon Willow. Zhuyan yang kamu besarkan ini, kamu tidak bisa membiarkannya bebas selamanya. Biarkan itu menawarkan setetes darah setiap beberapa hari sebagai pengganti obat utama itu. Dewa Willow berkata. Au. Rambut Zhuyan seukuran kepalan tangan emas berdiri tegak di mana-mana. Itu tiba-tiba berhenti melengking dan mengeluarkan raungan. Matanya yang besar menatap seperti bola saat menatap pohon Willow dengan marah. Bola berbulu, aku akan membawamu ke Gunung Dewa Kuno untuk makan obat yang berharga. Sekarang kamu harus membantuku dulu, si kecil meraihnya dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga. Hihi. Bola berbulu emas mengeluarkan jeritan menyedihkannya. Itu 120% tidak bahagia. Lebih dari 10 li jauhnya, pegunungan berbatu berdiri berdampingan. Air terjun yang ganas menggantung dari mereka. Mungkin mereka bahkan tidak bisa disebut air terjun lagi, tetapi aliran gunung sebagai gantinya. Gemuruh mereka praktis memekakkan telinga orang-orang. 3 sungai besar bertemu dan mengalir keluar dari dalam gunung berbatu. Di bawahnya ada lembah, dan tebing tak terbatas terbentuk di sini. Kekuatan air panik seolah-olah mereka turun dari surga. Daerah air terjun itu memiliki puing-puing yang tak henti-hentinya berjatuhan. Setelah sampai di sini, lupakan memanjat melawan arus air, bahkan mendekatinya akan membuat orang panik. Semburan gunung yang tak terbatas itu terlalu menakutkan, dan batu-batu besar yang jatuh akibat air terjun itu beratnya ribuan hingga puluhan ribu jin. Setelah membangun kekuatan dari perjalanan menuruni air terjun dari ketinggian seperti itu, seberapa menakutkan kekuatan di belakang mereka? Itu hanya menghancurkan jiwa. Ini adalah lokasi kultivasi baru si kecil. Dia harus melawan arus deras gunung, dan mendorong batu-batu besar yang berjatuhan untuk memanjat tebing. Itu jelas sangat berbahaya. Hong! Ketika dia baru saja memasuki air terjun, dia terlempar oleh ombak putih. Air terjun itu turun dari tebing gunung yang ratusan dan ribuan meter di atasnya,
dan membawa serta kekuatan yang ganas. Si kecil tidak patah semangat dan berdiri lagi. Dengan sepasang tangan seperti penjepit besi, dia meraih batu, menghentikan napasnya, dan naik ke atas satu langkah pada satu waktu dengan sangat sulit. Gelombang putih itu membanjiri dirinya, dan ada titik cembung yang terlihat di dalam gelombang putih di tebing. Karena kekuatan air yang terlalu ganas dan kuat, kekuatan biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Dong! Sebuah batu seberat lebih dari 1000 jin menabrak si kecil. Kecepatan dan keganasannya membuat jantung gemetar. Meskipun dia tenggelam dalam gelombang putih, dia masih bereaksi dan dengan cepat menghindar ke satu sisi. Meskipun dia menghindari pemboman batu besar ini, tubuhnya sendiri terhuyung-huyung, dan dengan gemuruh, dia jatuh bersama dengan kekuatan air. Ini hanya awal. Kultivasi terakhir harus melawan ombak tanpa batas serta batu-batu besar yang beratnya lebih dari 10.000 jin. Melawan arus gunung untuk mendaki benteng yang rusak ini ditakdirkan untuk menjadi metode kultivasi yang sulit dan menakutkan. Ketika matahari hampir terbenam di bawah cakrawala, lelaki kecil itu kembali ke desa dengan memar dan babak belur. Tidak peduli seberapa kuat dagingnya, itu tidak efektif melawan air terjun berbatu yang menakutkan itu. Tubuhnya memiliki bercak hijau dan ungu di seluruh memarnya, dan mereka yang melihatnya seperti ini merasa hati mereka sakit. Selama proses kultivasi masa lalu, dia tidak pernah terluka. Ketika penduduk desa melihat ini, mereka menentangnya menjalani cobaan berbahaya seperti itu dengan api. Mereka telah pergi ke situs sebelumnya. Adegan menakutkan itu lebih berbahaya daripada pertempuran antara ribuan pasukan. Bagaimana mungkin kekuatan batu besar yang jatuh dari ketinggian itu hanya 10.000 jin? Jika seseorang benar-benar terkena, mereka akan langsung berubah menjadi bubur daging. Tidak apa-apa, aku akan mencoba yang terbaik. Saya harus mencapai kekuatan binatang buas archaik peringkat surga sesegera mungkin. Si kecil mengedipkan matanya yang besar dengan tatapan tak tergoyahkan. Di bawah kuali hitam yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, api menyala dengan kuat. Kuali itu mendidih dengan segala macam bahan. Obat tua, ular tendon naga, kelabang emas, dan ikan kumis naga telah dimasak menjadi sup sejak lama, dan itu memancarkan aroma khusus. Hanya obat master yang tersisa, kata kepala suku sambil melihat Zuyan seukuran kepalan tangan emas itu. Bulu Hairi Ball memancarkan cahaya kemana-mana dan matanya yang besar berguling dan berputar. Ia ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh si kecil yang telah dipersiapkan sejak lama. Dia dengan ringan berkata, "Bola berbulu, bisakah kamu membantuku?" Bola berbulu emas tiba-tiba mengeluarkan jeritan menyedihkan dan mulai berputar dengan segala cara yang mungkin. Akhirnya ia menggunakan salah satu cakarnya untuk menutupi matanya sendiri dan dengan keras menggigit bantalan gemuk dari cakar lainnya. Semua orang mulai tertawa. Bola berbulu tampak seperti sedang membunuh ayam dan menyembelih bebek. Itu menangis tanpa henti saat menutupi matanya sendiri, dan dengan enggan membiarkan setetes darah emas menetes ke dalam kuali. Dengan suara hong, kuali hitam mulai memancarkan cahaya. Kuali mendidih mulai mengeluarkan suara gemuruh saat nyanyian dewa mulai menyebar keluar, dan suara upacara pengorbanan yang lebih keras mulai terdengar. Ini mengejutkan penduduk desa, dan mereka tidak bisa tidak merasa tercengang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.